Selamat datang di perkuliahan saya. Saya Bestanul Aulia, SKM, MBA, MSc, PhD. Pada topik ini akan coba untuk menjelaskan tentang konsep manajemen strategi dalam pelayanan kesehatan, di mana manajemen strategi ini merupakan cabang ilmu atau mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa di program manajemen, khususnya di manajemen rumah sakit dan manajemen pelayanan kesehatan. Kali ini saya akan mengajarkan topik yang pertama ini, di mana topik ini nanti akan menjelaskan kepada kita begitu pentingnya kita sebagai calon manajer dalam pelayanan kesehatan untuk menguasai ilmu manajemen strategi. Para mahasiswa dan praktisi kesehatan, dalam topik ini nantinya akan berisi poin-poin yang sangat penting untuk kita jelaskan dan kita diskusikan. Ada 3 subtopik yang penting. Yang pertama adalah kondisi yang selalu berubah. Kemudian pentingnya pemikiran strategik pada kondisi yang selalu berubah tersebut. Dan yang ketiga adalah kita akan mengenalkan tentang manajemen strategik, definisinya, pembuatan keputusan, dan elemen-elemen dasar manajemen strategik, dan manfaat dari rumusan strategik tersebut. Jadi kalau kita melihat kenapa kita membutuhkan sebuah manajemen strategik, itu disebabkan karena ada dinamika, ada perubahan di mana kita berada, atau dengan kata lain adalah lingkungan kita. Di sini saya coba untuk melihat dari 2 poin penting. Yang pertama adalah perkembangan zaman, dan yang kedua ialah perkembangan kesehatan itu tersendiri. Nah, kalau kita lihat perkembangan zaman, kita bisa lihat bahwa ada zaman purba, ada zaman pertengahan, ada tahun 1820, tahun 1900, tahun 1900, tahun 1930, tahun 1930, tahun 1950, di mana setiap tahun-tahun ini mempunyai eranya masing-masing. Ada dimulai zaman batu, di mana kita hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Zaman pertengahan kita mulai beraktivitas, kita mulai menaklukkan daerah jajahan, kita mulai berdagang, kita mulai menjelajah. Kemudian ini semua diganti dengan tenaga mesin, di mana perlu terjadi produksi yang menjadi faktor yang penting, dan terjadi revolusi industri. Kemudian tahun 1900 terjadi apa yang kita kenal dengan mass production era. Kemudian tahun 1930 terjadi peningkatan kemakmuran sehingga orang mulai mendominasi pasar, dan terus menerus berubah. Dan sekarang ini kalau kita lihat konteks yang terakhir ini, kita masuk di era digital, di mana semua lingkungan kita dipengaruhi oleh digitalisasi yang didukung oleh teknologi itu. Kemudian kalau kita lihat di sektor kesehatan, begitu juga sangat dinamis sekali. Kita lihat bahwa dulu adalah penyakit menular, kemudian berubah menjadi penyakit tidak menular, kemudian kita lihat wabah, pandemik, nah kemudian isu lokal, isu global, globalisasi, global disease, pasien berobat ke luar negeri, penanaman modal asing. Jadi sangat dinamik sekali lingkungan yang ada di sektor kesehatan ini, sehingga kita perlu mengambil perhatian agar kita bisa dapat bertahan untuk dapat sukses dalam menelusuri atau menjelajahi bisnis dalam pelayanan kesehatan ataupun dalam manajemen pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita lihat dari transisi epidemiologi itu ya, dari sekarang kita lihat bahwa beberapa tahun yang lalu itu ya didominasi oleh penyakit infeksi, kemudian sekarang ini coronary CVD atau penyakit jantung menjadi yang dominan, kemudian banyak hal lagi. Artinya bahwa terjadilah
yang kita sebut dengan epidemiological transition. Nah, sekarang ini di era COVID-19 ini sesuatu yang sebelumnya tidak kita bayangkan, di mana siklus penyakit yang dulunya sudah muncul dan ini muncul kembali. Tetapi diperlukan berbagai macam cara yang sampai sekarang ini juga kita belum menemukan cara yang paling ampuh dan efektif. Kemudian kita lihat pola-pola masyarakat kita dalam melakukan perobatan, ya. Kalau dulu orang cenderung untuk tidak berobat, kemudian orang cenderung berobat ke dukun, orang cenderung berobat ke orang-orang pintar. Kemudian era berubah, di mana sekarang ini kita ada era universal health coverage, artinya sudah menjadi hak penduduk untuk dapat diberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, sehingga sakit sedikit saja orang pergi berobat, dan tren ini mulai meningkat. Artinya kita melihat bahwa perubahan itu terus terjadi sepanjang sejarah, sehingga kita harus betul-betul bisa menyiapkan bagaimana kita bisa berselancar di atas perubahan itu, termasuklah di dunia kesehatan yang sangat memerlukan perhatian yang khusus bagi para praktisi dan para manajer rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para praktisi, kita lihat di dalam organisasi sendiri itu banyak sekali perubahan. Jadi Bapak Ibu para praktisi yang bekerja di sektor rumah sakit, nah bagaimana ini perubahan-perubahan rumah sakit? Sekarang ini status rumah sakit dari dulu rumah sakit pemerintah, statusnya milik pusat, milik provinsi, kemudian berubah statusnya menjadi status rumah sakit BLUD. Nah, ini merupakan perubahan dalam organisasi, dan tuntutan-tuntutan perubahan organisasi ini terus akan terjadi, yang tujuannya ialah untuk efisiensi. Nah, kalau kita lihat beberapa perubahan yang terjadi di dalam keuangan rumah sakit di Indonesia, dulunya kita lihat ada dua kutub nih ya, ada kutub birokrasi dan kutub lembaga usaha. Jadi dia diawali daripada dulu adalah birokrasi. Dulu masih ingat dulu ada PNBP, ada dulu rumah sakit awalnya dikelola oleh Dinas Kesehatan, berubah menjadi rumah sakit non swadana, kemudian rumah sakit swadana, kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 tentang Perjanjian, kemudian ada BLU, dan kemudian ini ada perubahan-perubahan lagi di mana PT Askes sekarang ini sebagai pengelola BPJS. Jadi kutub ini bergerak dari kutub yang birokrasi menjadi kutub yang lembaga usaha, dan ini juga menjadi penting bagi kita untuk dapat mengamati perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu kenapa kita merasa bahwa pentingnya pemikiran strategik pada kondisi yang selalu berubah. Jadi yang kekal itu adalah perubahan. Untuk kita bisa survive, kita akan akan menanamkan pemikiran-pemikiran strategik agar kita bisa melewati fase-fase perubahan ini. Seperti kata beberapa ahli dalam manajemen strategik, yaitu Woodward tahun 1965, di mana dia mengatakan bahwa lingkungan dan organisasi itu berubah dengan cepat. Jadi organisasi yang bisa berhasil adalah organisasi yang mampu menyesuaikan kondisi dengan lingkungannya. Sehingga untuk ini diperlukanlah pemikiran strategik, sehingga pemikiran strategik ini menjadi bagian yang penting bagi sebuah organisasi. Kenapa? Karena organisasi jauh-jauh harus bersiap-siap untuk mengatasi perubahan, dan ini sangat sulit untuk berubah jika kita tidak antisipasi. Nah, ini yang terjadi kalau kita lihat perubahan-perubahan sistem mekanisme pembayaran kita. Ada rumah sakit yang siap dengan perubahan BPJS dan ada rumah sakit yang tidak siap dengan perubahan BPJS. Sehingga apa yang penting di sini adalah kita bisa merubah paradigma kita. Nah, dulu paradigma kita ialah paradigma sakit. Dulu kita semua cenderung untuk kuratif. Nah, sekarang ini paradigma kita bergeser, di mana kita perlu paradigma sehat. Masyarakat yang sehat harus kita dorong untuk tetap sehat. Nah, ini menjadi tanggung jawab beberapa manajemen pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas, dalam mempromosikan preventif dan promotif. Kemudian kita bisa beranjak kepada bagian yang lain di sini. Ini menurut Richard dan Erwin, ya dia menjelaskan kenapa sebuah organisasi itu memerlukan strategi yang konstan. Karena satu adalah
changing market condition. Jadi kondisi pasar yang selalu berubah. Nah, kita lihat dulu kita itu sangat patuh, tunduk kepada dokter. Kita kenal dengan teori supply induce demand. Tetapi kondisi ini sudah berubah, di mana sebenarnya kita sebagai pasien, kita tahu apa yang menjadi masalah, kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga komunikasi antara pasien dan dokter menjadi yang sangat penting pada era ini. Nah, ini changing market condition. Nah, kita lihat lagi di era COVID-19 ini, di mana orang takut pergi berobat ke rumah sakit. Sehingga apa yang perlu dilakukan ialah pasien melakukan isolasi mandiri. Tetapi ini akan merubah bagaimana proses bisnis akan dijalankan di rumah sakit. Rumah sakit mulai mempersiapkan timnya untuk melakukan pengobatan-pengobatan di rumah pasien. Kemudian kita bisa lihat lagi adanya move of competitor. Jadi pergerakan persaingan. Jadi dulu hanya satu lokasi, kemudian dia mulai jenuh, dia berkembang ke lokasi yang lain. Nah, ini kita lihat banyak rumah sakit yang coba untuk membuka jejaringnya. Nah, di Indonesia ada beberapa rumah sakit yang sangat berkembang. Kemudian adanya teknologi baru, ya kan, kemampuan dalam produksi. Nah, ini sangat gencar sekali, sehingga orang akan memilih rumah sakit atau pelayanan yang mempunyai teknologi yang baru. Karena pelayanan yang baru, teknologi yang baru akan mengurangi rasa sakit dia dan akan membuat dia lebih cepat sembuh. Kemudian involving customer need and preference. Perubahan di mana dulu kita tidak melibatkan pelanggan. Nah, sekarang kita harus melibatkan pelanggan. Apa yang menjadi kebutuhan pelanggan? Apa yang menjadi pilihan pelanggan? Kemudian kita lihat sekarang ini selalu berubah. Politik, regulator, kemudian kita lihat banyak peluang-peluang yang menjadi new window opportunity, artinya sebagai jendela baru, sehingga entity atau rumah sakit atau pelayanan harus bisa melihat peluang ini. Siapa yang bisa menangkap peluang lebih cepat, tentunya dia akan survive dalam menghadapi persaingan. Kemudian yang penting lagi adalah fresh idea to improve current strategic. Untuk itu sangat penting sekali pendatang-pendatang baru di dalam era COVID-19 ini yang memberikan ide-ide baru, ide-ide fresh, sehingga lebih memudahkan industri rumah sakit, persaingan, sehingga kita bisa merebut pasien, merebut hati pelanggan dan sebagainya. Dan yang paling penting terakhir adalah krisis situasi, di mana situasi yang krisis ini membuat kita tidak adaptif. Tetapi sebagian organisasi, krisis adaptif atau krisis situasi ini dapat menjadi sebuah peluang untuk dapat dia keluar dari krisis dan mendapatkan hint atau poin memenangkan persaingan ini. Setelah kita mendiskusikan dan menjelaskan bagaimana lingkungan yang berubah dan diperlukannya manajemen strategik, nah untuk lebih lanjutnya para praktisi, para mahasiswa, kita perlu mengetahui sebenarnya what is a strategy. Jadi apa itu strategi? Jadi strategi itu banyak sekali para ahli-ahli manajemen yang sudah membuat definisi. Tapi di antara definisi itu kami melihat bahwa strategik itu ialah sebuah pilihan. Pilihan untuk kita bergerak dalam sebuah dinamik persaingan. Dan dia merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam bisnis untuk menghasilkan keberhasilan kinerja yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi itu. Kemudian di sini ada kalimat manajemen, gameplay. Jadi untuk menjalankan sebuah bisnis kita perlu memanagenya, yang sering kita kenal dengan planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian kita perlu untuk menguatkan posisi dalam persaingan itu, sehingga kita perlu memanagenya. Kemudian kita perlu memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga kita perlu memanagenya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan organisasi, di mana pelanggan ini pun sangat berdinamika, kebutuhannya, keperluannya, pilihannya selalu berubah. Dan yang terakhir adalah
achieve a performance target. Jadi manajemen diperlukan untuk mencapai target-target kita. Sebuah organisasi, apapun bentuk organisasi itu, rumah sakit yang berorientasi pada profit, rumah sakit yang berorientasi pada non-profit, semuanya mempunyai target-target yang ingin dicapai agar organisasi kita dapat survive. Kemudian, kalau kita lihat dari dua kata ini dan kita satukan, jadi apa itu sebenarnya strategic management? Di sini banyak para ahli yang mengungkapkan tentang kedua strategic management ini, dan yang paling terkenal ialah Des, Lumpkin, and Taylor pada tahun 2005, di mana dia mengatakan bahwa strategic management itu terdiri dari analisis, kemudian terdiri dari pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dijalankan sebuah organisasi dalam rangka untuk menciptakan advantage, keunggulan, dan mempertahankan keunggulan tersebut. Jadi ada 3 yang menjadi highlight kita di sini, ialah analysis, decision, and action. Dan kita akan coba jelaskan 3 tahapan yang penting itu. Yang pertama adalah elemen pertama yang kita katakan tadi 3 proses penting, yaitu analisis. Nah, di sini organisasi perlu melakukan analisis. Jadi kita perlu melakukan analisis. Apa yang kita analisis di sini, yaitu apa yang menjadi target kita. Nah, target ini, para pemirsa, ada di dalam visi kita. Dan untuk mencapai visi itu, kita perlu misi kita. Dan ini semua tergambar dalam tujuan. Jadi, visi, misi, tujuan itu dibuat berdasarkan analisis yang ada. Dan di sini kita perlu melakukan analisis internal. Kita bisa melakukan analisis eksternal. Nah, artinya kedua analisis inilah yang menentukan target kita. Sehingga dalam target ini kita akan menyusun visi, misi, tujuan. Dan setelah kita melakukan analisis, tentunya kita harus mengambil keputusan. Nah, sesudah kita mengambil keputusan, sudah kita melakukan analisis, keputusan, kita perlu melakukan tindakan. Jadi, analisis yang pertama, kedua keputusan, yang ketiga tindakan. Artinya, keputusan akan sia-sia kalau kita tidak mengambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi, untuk mencapai misi, untuk mencapai tujuan. Nah, itulah yang elemen yang kita katakan penting di dalam manajemen strategik ini. Nah, elemen yang kedua adalah membuat dan mempertahankan competitive advantage. Jadi, apa yang terjadi di sini? Ini adalah bukan hanya kita saja yang punya visi, bukan hanya kita saja yang mempunyai visi, bukan hanya kita saja yang mempunyai tujuan. Ada banyak organisasi-organisasi dalam industri yang sejenis. Katakanlah kita dalam industri kesehatan, ada farmasi, ada rumah sakit, ada klinik Pratama, ada klinik swasta, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi kita? Bagaimana bisa mempertahankan agar organisasi kita bisa survive, agar organisasi kita bisa berjalan, agar kita bisa merebut hati pelanggan. Jadi tujuan di sini ialah manajer harus menentukan apa yang menjadi pilihan kita. Apakah menjadi low cost producer, artinya pilihan kita menjadi memberi pelayanan yang termurah, atau kita memberikan pelayanan high quality, nah, atau kita menciptakan keduanya, high quality dengan lower cost. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang unik yang perlu kita lakukan dalam kita menghadapi dinamika persaingan tadi. Jadi kita sudah dapat apa yang menjadi kata kunci dalam manajemen strategik itu. So strategic is all about being different from everyone else, being unique, internally consistent, and difficult to imitate. Dan kita harus bisa mempertahankan competitive advantage sebisa mungkin untuk membuat kinerja kita lebih aktif dan kita lebih bisa mengungguli para pesaing kita, sehingga kita bisa menjalankan organisasi kita
dengan aktiviti yang sama dalam cara yang berbeda.